Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, moga-moga kita semua tetap sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membicarakan tentang syarat-syarat kesembuhan penyakit kronis. Sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat kita bahwa penyakit kronis itu susah untuk sembuh, bahkan tidak bisa sembuh sama sekali. Jadi kita akan melihat dengan seksama, benarkah penyakit kronis ini tidak boleh sembuh atau tidak bisa disembuhkan, atau mungkin perawatannya selama ini yang kita lakukan kurang tepat dan sempurna. Sebelum itu, kita akan melihat dulu pada umumnya penyakit itu dibagi kepada dua. Satu, penyakit akut atau acute disease. Yang kedua, penyakit kronis atau chronic disease. Penyakit acute atau acute disease adalah penyakit yang datang secara tiba-tiba. Tetapi ketika diberikan perawatan, maka penyakit itu pun akan sembuh dengan segera kalau perawatannya tepat. Contoh, orang yang cirit-birit atau diare, ketika salah makan atau makanan yang sudah basi yang dikonsumsi, maka sesudah itu dia akan jadi cirit-birit atau diare. Ketika diberikan perawatan yang betul, besoknya atau sorenya diarenya atau cirit-birit itu akan berhenti dengan izin Allah, akan stop, akan sembuh. Tetapi kalau tidak tepat perawatannya, maka cirit-birit atau diare ini akan berterusan, bahkan bertambah sering sehingga bisa jadi dehidrasi, yaitu kekurangan cecair di dalam tubuh yang boleh lebih membahayakan, bahkan boleh membawa kepada kematian. Atau orang yang demam, ketika dia demam, mungkin karena perubahan cuaca, diberikan obat, maka esok atau lusa dia akan sembuh dengan izin Allah kalau perawatannya betul. Kalau tidak, demam itu akan berterusan dan mungkin lebih parah lagi. Jadi penyakit akut atau acute disease adalah penyakit yang datang secara tiba-tiba. Kalau diberikan perawatan yang tepat dan betul, maka penyakit itu pun akan sembuh dengan segera dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan penyakit kronis. Penyakit kronis ialah penyakit yang datangnya secara berangsur-angsur, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan bertambah lama, bertambah kronis. Dan kalau diberikan perawatan, walaupun perawatan itu betul, maka sembuhnya juga tidak boleh dalam waktu yang cepat. Harus sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan untuk mencapai kesembuhannya. Tetapi kalau tidak diberikan perawatan yang betul, maka penyakit itu akan tambah kronis, akan tambah juga nama penyakit itu sendiri. Jadi penyakitnya bertambah parah dan komplikasinya juga akan datang satu demi satu. Sehingga suatu waktu nanti badannya telah penuh dengan berbagai penyakit kronis yang susah atau sulit untuk disembuhkan lagi. Jadi
penyakit kronis sebenarnya bukan penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Tetapi untuk menyembuhkan itu memakan waktu. Karena dia sudah tergolong kepada chronic disease atau penyakit kronis. Nabi sudah menyatakan dalam hadisnya yang sahih lebih 1400 tahun yang lalu, kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi bukan penyakit itu tidak boleh sembuh. Artinya kalau dia tidak sembuh, mungkin perawatan yang kita berikan tidak betul atau tidak tepat. Ada sekurang-kurangnya 3 syarat untuk kesembuhan penyakit kronis itu. Yang pertama, harus mesti penyebab dari penyakit itu yang kita benahi, yang kita betulkan. Kebanyakan penyakit kronis disebabkan oleh toksin. Banyaknya toksin di dalam tubuh boleh menjadikan penyakit itu kronis. Dan akan bertambah kronis lagi sekiranya toksinnya itu bertambah banyak. Jadi, harus penyebab penyakit, harus toksin yang dibuangkan atau dibenahi. Dan cara pembuangan toksin atau kekotoran di dalam darah atau darah kotor itu sendiri yang paling baik ialah menurut sabda Rasulullah SAW bahwa bekam adalah pengobatan terbaik. Jadi Anda harus berbekam. Karena bekam itu membuangkan penyebab kepada penyakit yaitu toksin tadi atau darah kotor atau kekotoran dalam darah tadi. Maka semakin banyak penyakit yang penyebab penyakit yang dibuangkan, toksin yang dikeluarkan, maka semakin berkurangan penyakit itu secara berangsur-angsur yang nantinya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perawatan itu harus didahului oleh membenahi organ ginjal dan liver. Kenapa? Karena kedua organ inilah yang menyebabkan toksin itu bertambah banyak di dalam tubuh. Dari sewaktu ke waktu. Jadi ketika organ ginjal dan liver sudah mulai melemah, maka dengan melemahnya kedua organ ini, toksin sebahagiannya sudah tidak bisa dikeluarkan dari tubuh dengan teratur, dengan sempurna. Maka akibat dari ini akan menjadikan toksin bertambah banyak yang menjadikan akhirnya penyakit bertambah kronis. Jadi untuk mengurangkan toksin harus organ yang bertanggung jawab untuk pembuangan toksin ini yaitu ginjal dengan liver harus itu yang kita benahi dan perawatannya harus dimulai dari sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau obat diberikan untuk penyembuhan penyakit kronis ini, syaratnya ialah obat itu harus bebas daripada toksin. Maka obat yang bebas daripada toksin ini akan membenahi, akan membetulkan organ-organ yang sudah banyak toksinnya tadi akan perlahan-lahan berangsur-angsur dibuangkan oleh obat-obat ini melalui urin. Jadi akhirnya secara berangsur-angsur penyakit kronis tadi akan berkurangan dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.